Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Triutami, NPM 254120556. I'm from Akuting class 25A. I would like to explain the PowerPoint material about sampling technique. Pendahuluan. Dalam statistik ekonomi, data merupakan komponen utama dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, populasi yang akan diteliti seringkali sangat besar sehingga sulit untuk diteliti secara keseluruhan. Selain itu, terdapat keterbatasan seperti waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, digunakan teknik sampling sebagai solusi untuk mengambil sebagian data yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan teknik yang tepat, hasil penelitian tetap dapat akurat dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Pengertian populasi. Nah, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran dalam suatu penelitian dan memiliki karakteristik tertentu. Populasi bisa berupa individu, kelompok, peristiwa, maupun data ekonomi seperti pendapatan, produksi, atau jumlah penduduk. Dalam statistik ekonomi, populasi digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu fenomena secara menyeluruh. Jenis populasi. Populasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah populasi terbatas, yaitu populasi yang jumlah anggotanya dapat diketahui dengan pasti. Misalnya jumlah mahasiswa dalam satu universitas. Yang kedua adalah populasi tidak terbatas, yaitu populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti atau yang sangat besar, seperti jumlah pelanggan potensial suatu produk. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Sampel harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi agar hasil penelitian tidak bias. Dengan menggunakan sampel, penelitian tetap dapat memperoleh gambaran umum mengenai populasi tanpa harus meneliti seluruh anggotanya. Sampling adalah proses atau teknik dalam statistik yang digunakan untuk memilih sebagian anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Melalui sampling, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang populasi hanya dari sebagian data yang diambil. Oleh karena itu, pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting agar penelitian tidak bias. Tujuan penggunaan sampel. Nah, tujuan penggunaan sampel itu antara lain adalah untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, selain itu, sampling juga mempermudah proses pengumpulan data dan meningkatkan efisiensi penelitian. Meskipun hanya menggunakan sebagian data, hasil penelitian tetap dapat representatif jika teknik sampling yang digunakannya tepat.
Teknik sampling. Teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, teknik ini tuh bersifat objektif dan menghasilkan data yang lebih representatif sehingga sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Simple random sampling. Nah, simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik dalam populasi. Nah, semua anggotanya itu memiliki peluang yang sama untuk dipilihnya. Nah, contohnya adalah dengan cara undian atau menggunakan sistem komputer. Stratified sampling. Stratified sampling dilakukan dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Pada stratified proporsional, jumlah sampel dari setiap kelompok diambil sesuai dengan proporsi dalam populasi. Tujuannya yaitu agar semua kelompok dalam populasi dapat terwakili secara seimbang. Cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Misalnya, peneliti memilih beberapa kelas atau daerah seperti sampel. Teknik ini cocok digunakan jika populasinya tersebar luas. Systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan interval tertentu. Misalnya, setiap data kelima dipilih sampelnya. Nah, langkahnya adalah menentukan interval, menentukan titik awal, kemudian mengambil sampel secara sistematis. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Teknik ini biasanya digunakan karena keterbatasan waktu atau kondisi tertentu, namun memiliki risiko bias yang lebih tinggi. Jenis non-probability sampling. Beberapa jenis non-probability sampling antara lain convenience sampling, yaitu berdasarkan kemudahan. Yang kedua, purposive sampling, berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, quota sampling, berdasarkan jumlah tertentu. Dan snowball sampling, yaitu responden berkembang dari satu ke yang lain. Penentuan jumlah sampel. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus agar hasil penelitian tetap representatif. Jika populasi diketahui, digunakan rumus Lofin. Jika populasi tidak diketahui, digunakan rumus dengan Z, P, Q, dan margin of error. Contoh yang pertama, sebagai contoh, jika jumlah populasi 1000 orang dan tingkat kesalahannya 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan sekitar 91 responden. Perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus Lofin. Ini contohnya dan rumus-rumusnya ya. Contoh populasi tidak diketahui.
Selain rumus Lovin untuk populasi yang diketahuinya nih, nah terdapat juga rumus untuk populasi yang tidak diketahui atau jumlahnya itu sangat besar. Rumus ini biasanya digunakan ketika peneliti tidak mengetahui jumlah pasti populasi yang akan ditelitinya. Sebagai contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui preferensi masyarakat terhadap suatu produk baru. Tetapi jumlah masyarakatnya itu yang menjadi target penelitian itu tidak diketahui guys, secara pastinya itu berapa. Jadi peneliti ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga nilai Z adalah 1,96. Kemudian digunakan nilai P-nya sebesar itu 0,5 dan Q-nya itu sama juga guys, sebesar 0,5 juga dengan margin of error sebesar 5% atau 0,05. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus, diperolehlah tuh hasilnya berapa? Sekitar 380 responden. Nah, artinya penelitian itu tuh membutuhkan minimal 384 responden agar hasil penelitiannya dapat dianggap representatif. Nah, kalian bisa lihat contohnya itu di sini nih, dan rumusnya juga tuh ada juga. Kesimpulannya adalah teknik sampling merupakan bagian penting dalam statistik ekonomi karena memungkinkan peneliti dilakukan secara efisien. Nah, pemilihan teknik sampling yang tepat akan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. That concludes the explanation of sampling technique. Thank you. See you all.